5, calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Eroge Simaking dari SDN Batas Kota. Di sebelah kanan saya Maria Guruzan, asal dari SDN Plus 2 Lulu. Di sebelah kiri saya Yohana Itung, asal sekolah SD Plus 1. Hari ini kami akan membuat video demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Silakan menyaksikan video kami. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Silakan menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul bersama dalam melaksanakan praktek coaching dan latihan sebagai observer dengan bimbingan Ibu Fasil dan Bapak pengajar praktik. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompoknya, Yohana Itung sebagai observer, Maria Geron Ujan sebagai coach, Veronica Eroge Simaking sebagai coach. Ibu V, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Puji Tuhan. Apa kabar juga, Ibu? Puji Tuhan, sehat juga, Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching ya? Iya, Bu. Benar sekali. Untuk proses coachingnya nanti, saya jadi observer ya, Bu. Boleh? Boleh sekali, Ibu. Ya, jadi sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan apa yang akan saya observasi dalam praktek coaching ini ya, Bu. Ketika praktek coaching, saya akan mengawasi dan merekod coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah praktek coaching sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coach? Dan nanti saya akan melihat respon dari coachee, apakah jawaban coachee sesuai pertanyaan yang disampaikan coach yang Ibu sampaikan. Iya, Bu. Siap. Menurut Ibu V, praktek coaching nanti kompetensi apa yang Ibu mau kembangkan? Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan nanti yaitu yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengar secara aktif. Yang ketiga, membuat pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 3 ya, Bu. Jadi kompetensi yang mau Ibu kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan secara aktif, ketiga membuat pertanyaan berbobot. Begitu, Bu. Iya, benar sekali, Ibu. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu V, kompetensi mana yang mau Ibu kembangkan, Bu? Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik, Bu. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, Bu. Dalam observasi nanti, apa tujuan dari ketercapaian kegiatan coaching yang Ibu mau lakukan nanti? Ketercapaian yang pertama harapannya yaitu kegiatan coaching hari ini berjalan dengan mantap dan lancar. Mudah-mudahan Ibu Mary sebentar menyampaikan permasalahannya dan saya bisa menanggapi dengan baik masalah yang beliau sampaikan. Kemudian saya berharap Ibu Mary juga bisa mengetahui langkah-langkah atau cara-cara untuk bisa mengetahui sendiri permasalahan yang dihadapinya, Bu. Baik. Jadi indikator ketercapaian itu yang sebagai coach Ibu Mary bisa menemukan sendiri dari permasalahannya, begitu ya, Bu? Iya, Bu, benar sekali. Sekarang Ibu bisa melakukan praktek coaching. Semoga berjalan baik dan lancar ya, Bu. Nanti setelah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Iya, Bu, siap. Silakan, Bu. Selamat siang, Bu Mary. Bagaimana keadaan hari ini?
Selamat siang juga Ibu Fe. Puji Tuhan, keadaan sehat walafiat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Apakah sehat juga Bu? Puji Tuhan, saya juga sehat, Ibu. Baik Bu, sehat-sehat Bu. Ya, maaf ya Bu, sudah mengganggu jam istirahat Bu Mary hari ini. Oh tidak Ibu, sebenarnya ada yang mengganggu pikiran saya nih Bu. Saya mau menceritakan sedikit dengan Ibu Fe. Oh iya, apa yang mau diceritakan Ibu? Silakan. Begini Bu, saya mau sering permasalahan di kelas saya Bu. Permasalahan di kelas, apa itu Bu? Bisa diceritakan? Jadi saya akhir-akhir ini melihat perkembangan belajar anak di kelas saya semakin menurun Bu. Ketika saya mengajar pelajaran matematika itu, anak-anak sangat aktif sekali Bu. Tetapi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sikap anak malah kebalikan Bu. Mereka kurang aktif dan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran itu. Bagaimana itu Bu? Oh, begitu ya. Jadi menurut Ibu terjadi perbedaan pada nilai anak-anak dalam mengikuti pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Begitu ya, Bu? Iya Bu, benar sekali. Lalu, menurut Ibu Mary, apa tujuan yang mau Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tujuannya saya ingin minat belajar anak dalam pelajaran bahasa Indonesia sama antusiasnya seperti di pelajaran matematika, Bu. Oh, tujuannya bagus sekali ya, Bu. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan cara mengajar dari kedua pelajaran ini, Bu? Menurut saya ada, Bu. Memang beda. Boleh diceritakan, Bu, perbedaannya seperti apa yang Ibu Mary maksudkan? Jadi kalau pembelajaran proses matematika yang menjadi media pembelajaran itu saya gunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar dan biasanya dalam soal-soal yang saya berikan biasanya saya selalu kaitkan dengan kehidupannya nyata murid-murid Bu. Oh, begitu. Sebenarnya bagus sekali ya, Bu. Anak-anak zaman sekarang maunya beda-beda, Bu, dalam pembelajaran. Kita harus mengaitkannya dengan benda konkret di sekitarnya. Begitu ya, Bu, ceritanya tadi. Iya Bu, kalau menurut saya itu mereka tidak suka dengan metode pembelajaran yang menonton lalu mengerjakan tugas yang bertumpuk Bu. Menurut Ibu, menonton itu seperti apa, Bu? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya biasanya memberikan penjelasan panjang lebar, membentuk kelompok dan anak-anak mengerjakan tugas. Sehingga anak-anak sangat aktif dalam mengikuti pelajaran, bahkan dalam kelompok berdiskusi, anak-anak sibuk dengan menggambar, mengganggu dengan teman, dan ketika ditegur, di amsling beberapa menit ulang lagi. Jadi saya bingung, mungkin anak-anak merasa bosan dengan teknik mengajar saya, Bu. Kalau pada pelajaran matematika, anak-anak aktif karena langsung dengan benda-benda konkret. Jadi metode pembelajaran yang Ibu gunakan itu ceramah dan juga tugas kelompok sehingga membuat murid-murid jenuh. Iya, Bu? Iya, Bu. Metode ceramah dan tugas kelompok. Kemudian apakah Ibu Mary sudah mencoba menerapkan pembelajaran matematika? Ada metode lain yang Ibu lakukan? Ada, Bu. Biasanya tanya jawab dan mengerjakan tugas esai lainnya, Bu. Oh, begitu. Lalu menurut Ibu Mary ada cara lainkah agar anak-anak menjadi lebih aktif, semangat, dan antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia?
Kalau cara lain, pasti saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif seperti begitu, Bu. Bagus itu Ibu. Kalau boleh tahu metode pembelajaran seperti apa ini ya Bu Mary yang mau Ibu Mary terapkan? Contohnya, saya akan mendesain pembelajaran seperti pada pelajaran matematika, Bu. Wah, menarik sekali Bu. Seperti apa ya Bu? Sama seperti dalam mata pelajaran matematika, Bu. Saya harus membawa anak keluar kelas dan langsung dengan benda-benda konkret nyata. Anak-anak saya berikan masalah, lalu mereka sendiri atau bersama memecahkannya dengan gaya belajar mereka masing-masing. Wah, bagus sekali Bu. Mungkin ada hal lain selain keluar kelas dan pemecahan masalah. Mungkin ada hal lain Ibu? Ada, Bu. Rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran yang integratif yang terbaru, Bu. Wah, bagus sekali itu Ibu. Ibu Mary menggunakan media inovatif seperti apa ya, Bu? Misalkan dalam pembelajaran saya menggunakan video-video siswa dalam kegiatan keseharian di sekolah maupun masyarakat, sehingga anak-anak merasa senang dan tidak jenuh, dan juga sekali-kali saya ada briefing. Wah, mantap sekali itu Ibu. Anak-anak pasti senang ya Bu. Karena dalam video itu anak-anak sendiri dan menurut Ibu bisa membantu atau tidak dan merubah anak-anak yang tidak aktif menjadi aktif dan semangat kembali dalam mengikuti pelajaran. Bisa membantu, Bu. Apalagi anak-anak sekarang maunya belajar sambil bermain, apalagi anak-anak di SD ini, Bu. Iya, betul sekali Ibu. Apalagi anak-anak SD maunya bermain saja Ibu. Dari apa yang sudah Ibu Mary sampaikan tadi, coba Ibu ceritakan kembali apa yang Ibu lakukan ke depannya sebagai tindak lanjut dari coaching ini. Jadi ke depannya saya akan lebih banyak melakukan kegiatan yang banyak melibatkan siswa, Bu, seperti pembelajaran di luar kelas, pembelajaran berbasis masalah. Saya juga menggunakan media inovatif, misalkan menampilkan video kegiatan siswa di sekolah maupun di masyarakat sesuai materi ajar dan membuat PTT interaktif. Jadi rencana yang Ibu terapkan yang pertama pembelajaran di luar kelas, dan yang kedua pembelajaran berbasis masalah, dan ketiga menggunakan media inovatif. Misalnya menampilkan video-video kegiatan siswa. Begitu Ibu? Iya, betul Bu. Sekarang saya mau tanya nih Bu, kapan Ibu memulai rencana Ibu? Hari Selasa ya Bu. Karena hari Selasa ada pelajaran bahasa Indonesia, saya bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran lebih inovatif dan bahan ajar yang lebih menarik dari sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya berikan pada anak bisa dipahami ya Bu. Senang sekali mendengarnya ya Bu. Semangat Bu Mary. Harus semangat Bu. Saya tunggu hari Selasa ya Bu. Setelah Ibu menerapkan rencana dispensasi tadi, pasti seru ceritanya. Iya Bu, setelah saya terapkan, pasti saya menceritakan pada Ibu. Kemudian, adakah perasaan Ibu yang mau Ibu ungkapkan setelah percakapan dari perbincangan kita hari ini? Ada Bu. Jadi saya tuh senang mendapat solusi. Kenapa? Karena ternyata untuk menyamakan rasa peningkatan belajar anak itu, kita samakan dengan bagaimana cara saya mengajar di kelas pada mata pelajaran matematika. Jadi akan sama juga saya lakukan di mata pelajaran bahasa Indonesia dan lainnya dengan cara dan metode belajar sesuai dengan materinya.
Saya lega, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali juga, Bu. Semoga rencana yang Ibu rancang sukses ya. Sama-sama, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Fe dan Ibu Mary. Praktek coaching yang dilaksanakan hari ini sangat bagus. Terima kasih, Ibu. Ya Ibu, sama-sama. Begini Bu Fe, menurut Bu Fe, bagaimana performa Bu Ibu tadi ketika menjadi coach? Apakah kompetensi yang ingin diobservasi tadi mendengar aktif dan melakukan pertanyaan berbobot itu sudah terpenuhi dengan baik menurut Ibu Fe? Iya, Bu. Menurut saya sudah, Ibu. Tapi kedepannya saya harus terus berlatih untuk praktek coaching yang lebih luas dalam menuntun coaching untuk mencapai tujuannya, Ibu. Kalau boleh, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya nih, Bu. Boleh sekali, Ibu. Silahkan. Menurut pengamatan saya tadi, praktek coaching tadi sudah bagus sekali. Ibu V sudah berperan sebagai coach ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan sudah berbobot, sehingga memancing coach Ibu Mary untuk menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu Mary hadapi. Kemudian, secara keseluruhan tahapan coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, untuk catatan saya pada supervisi akademik, boleh saya bacakan, Bu? Nanti setelah ini bisa dilihat pada lembar observasinya. Sekarang saya bacakan ya, Bu. Iya, Bu. Silahkan. Untuk langkah-langkah alur Tirta, tahap pertama menyampaikan tujuan coaching. Nah, menurut saya itu sudah disampaikan oleh coach dengan jelas. Yang mana ia ingin agar minat belajar anak pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu meningkat dari sebelumnya. Tahap kedua, identifikasi masalah. Tadi saya mendengar coach sudah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach menyadari profesi yang dimilikinya. Ketiga, untuk rencana aksinya, coach sudah memberikan pertanyaan menggugah coach dan memberikan hal-hal baik dan apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah murid. Dalam menyelesaikan masalah murid. Keempat, tanggung jawab. Coach sudah menanyakan komitmen terhadap rencana yang sudah ditentukan oleh coach bahwa kapan mulainya dan bagaimana keyakinan coach terhadap keputusan yang sudah diambil. Itu tadi hasil catatan saya pada lembar observasi. Nanti bisa Ibu lihat lembar observasinya ya. Bagaimana Bu Fe? Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu, umpan baliknya. Ya, sama-sama Bu. Terakhir nih Bu, dari kegiatan praktek coaching kita, apa yang Ibu dapatkan di sini? Baiklah, Bu. Melalui praktek coaching yang sudah kita lakukan, dapat melatih diri saya untuk semakin mengembangkan kompetensi coaching saya, Bu. Antara lain mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Terima kasih Ibu Fe dan Ibu Mary atas kolaborasi baiknya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Iya, Ibu. Terima kasih juga. Dan dengan supervisi begini, saya bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi, Bu. Terima kasih. Saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih juga.